Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan Bu Indah di materi matematika. Kita akan mempelajari materi logika matematika. Apa saja yang ada di dalam logika matematika? Ya, logika matematika ini ada yang harus kalian pelajari, yaitu kalimat berarti dan kalimat terbuka. Kalimat berarti itu apa? Kalimat yang mengandung arti. Kalau ada kalimat berarti, berarti ada juga kalimat yang tidak berarti, yaitu kalimat yang tidak mempunyai arti. Contoh kalimat berarti apa? Ketika kamu berbicara dengan teman kamu tahu maksudnya. Saya sedang bahagia. Teman kamu tahu, oh, si A sedang bahagia. Nah, kalimat yang tidak berarti bagaimana, Bu? Kalimat tidak berarti adalah kalimat yang tidak mempunyai arti. Contoh, ada yang punya adik kecil? Ada ya. Pernah memperhatikan adik kecil berbicara? Pernah nggak memperhatikan, ini si adik ngomong apa ya? Gitu. Nah, kalau si adik menyampaikan sesuatu ke kalian, kemudian kalian tidak tahu, berarti adik kamu menyusun kalimat atau menyusun kata yang tidak mempunyai arti, yang kita sebut dengan kalimat tidak berarti, ya. Sedangkan kalimat berarti sendiri itu ada beberapa. Nah, kalimat berarti ini menurut skemanya, kalimat ini kalimat tak berarti, kalimat berarti. Nah, kalimat berarti ada pernyataan, ya, ada pernyataan dan ada bukan pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang bernilai benar saja atau kalimat yang bernilai salah saja, tetapi tidak keduanya benar. Atau pernyataan juga faktual, perlu pembuktian. Ya, contohnya apa? Contoh kalimat yang bernilai benar. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu contoh pernyataan yang bernilai benar. Ya, Ibu memberikan contoh kalimat dalam matematika ya. Kemudian pernyataan yang bernilai salah bagaimana, Bu? Contoh, 2 adalah bilangan ganjil. Oh iya, 2 itu seharusnya bilangan genap. Itu adalah contoh pernyataan. Nah, kemudian untuk faktual yang bagaimana? Untuk faktual adalah hari ini adalah hari Senin. Bisa nggak dibuktikan? Bisa ditanyakan dengan temannya. Kita lihat kalender, ya. Oke. Ini contohnya, tadi sudah Ibu terangkan. Ini contoh kalimat deklarasi atau faktual. Pernyataan faktual adalah pernyataan yang nilai kebenarannya harus diselidiki. Contohnya, Man adalah salah satu siswa SMK ABC, kemudian telah terganjil gempa di kota Subang. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah. Contoh, 5P dikurangi 10 sama dengan 15. Patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 15 lebih besar dari 0. Ini jelas, 5P dikurangi 10 sama dengan 15. Ini benar atau salah? Tidak tahu, karena P-nya itu kan bisa berubah-ubah. Ketika P-nya diganti dengan 2, maka 10 dikurangi 10 sama dengan 15. Menjadi pernyataan yang bernilai salah. Kemudian, patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Kalian pernah melihat patung obor yang di Pakembaran? Kalau misalkan patung tersebut saya ganti dengan patung obor adalah patung proklamator bangsa Indonesia, menjadi pernyataan yang bernilai salah. Oke.
Silakan untuk asa kemampuan kalian kerjakan. Saya kira mudah ya. Berikutnya adalah ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Ini adalah operasi pada logika matematika. Yang pertama, kita akan mempelajari ingkaran atau negasi. Ingkaran dari suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Jika P adalah suatu pernyataan, maka negasi P, ini bacanya negasi P, merupakan ingkaran dari pernyataan tersebut. Ingkaran dapat disusun dengan menggunakan kata tidak benar atau bukan. Contoh, pernyataan P berbunyi Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Pernyataan yang bernilai benar, maka negasinya harus bernilai salah. Supaya bernilai salah bagaimana? Supaya bernilai salah, maka menjadi Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Atau tinggal dibubuhkan kata tidak benar Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Contoh yang kedua, pernyataan S berbunyi 10 dikurangi 3 kurang dari 5. Maka negasinya adalah tidak benar bahwa 10 dikurangi 3 lebih kecil dari 5. Atau 10 dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 5. Ingat ya, jika pernyataan awalnya kurang dari, maka negasinya lebih dari atau sama dengan. Nah, ini tabel kebenarannya. Jika pernyataan P benar, maka negasinya salah. Jika pernyataan P salah, maka negasinya benar. Ini tabelnya ya, nanti bisa menjadi pedoman kalian dalam mengerjakan soal. Jika pernyataannya semua titik-titik-titik, maka negasinya ada atau beberapa titik-titik, tidak titik-titik-titik. Contoh, semua siswa senang, maka negasinya ada siswa tidak senang, atau beberapa siswa tidak senang. Contoh yang kedua, ada orang tua yang tidak memahami perasaan anaknya. Ibu ulangi, ada orang tua yang tidak memahami perasaan anaknya. Maka negasinya, semua orang tua memahami perasaan anaknya. Bu, kenapa tidak diberi kata tidak? Karena di pernyataan sudah ada kata tidak. Ya, jadi negasinya semua orang tua memahami perasaan anaknya. Berikutnya, jika pernyataannya sama dengan, ada tanda sama dengan, maka negasinya tidak sama dengan. Kemudian lebih dari, negasinya kurang dari atau sama dengan. Jika lebih dari atau sama dengan, maka negasinya kurang dari. Berikutnya, jika kurang dari, maka negasinya lebih dari atau sama dengan. Kemudian, kurang dari atau sama dengan, maka negasinya adalah lebih dari. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut. Semua hewan berkaki 4. Negasinya, ada hewan yang tidak berkaki 4. Pernyataan berikutnya, ada ikan yang bernafas dengan paru-paru. Negasinya, semua ikan tidak bernafas dengan paru-paru. Pernyataan yang ketiga, C. 3 ditambah 2 dibagi 4 lebih kecil 5. Negasinya, 3 ditambah 2
dibagi 4 lebih besar atau sama dengan 5? Silakan kalian kerjakan asah kemampuanmu. Terima kasih Ibu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.